Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Dwi Nurmawati dengan NIM 2310111144. Yang terhormat Ibu Rismita Kustanti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen konflik. Di sini saya membuat tugas video UTS untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik. Nah, ada 5 persoalan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian konflik. Nah, ini tuh disuruh menguraikan 3 penyebabnya juga beserta contoh. Apa sih konflik? Konflik itu proses ketika satu pihak merasa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepentingannya. Dalam organisasi, konflik itu biasanya muncul karena perbedaan kepentingan, persepsi, atau cara kerja antar individu maupun kelompok. Ada 3 penyebabnya, yaitu perbedaan kepentingan. Nah, ini tuh terjadi karena tujuan masing-masing individu atau kelompok tidak sama. Contohnya, divisi marketing ingin meningkatkan promosi yang membutuhkan biaya lebih besar, sedangkan divisi keuangan tuh ingin menghemat anggaran. Nah, yang kedua ada perbedaan persepsi. Ini setiap orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh, atasan merasa karyawannya lambat, tapi karyawan merasa beban kerja terlalu banyak. Untuk yang ketiga ada perbedaan nilai atau gaya kerja, yaitu dari cara bekerja, prinsip atau kebiasaan yang tidak sama. Contohnya karyawan A perfeksionis, karyawan B lebih santai dan cepat selesai. Untuk persoalannya yang nomor 2 itu sebuah tim proyek mengalami konflik antara 2 anggota karena perbedaan gaya kerja. Nah, disuruh mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi. Jenis konflik itu tuh termasuk konflik tugas, tes konflik, sekaligus konflik ke hubungan relationship, konflik ringan. Untuk karena beda cara menyelesaikan pekerjaan bisa muncul karena saling kesal akibat gaya kerja. Yang kedua disuruh menjelaskan strategi manajemen konflik yang diambil. Kita paling ambil yang paling tepat, yaitu kolaborasi. Kenapa? Karena kedua gaya kerja sebenarnya sama-sama penting. Nah, di sini tuh kualitasnya tuh terjaga dan deadline juga terpenuhi. Untuk persoalan yang nomor 3 itu disuruh menguraikan 5 gaya penanganan menurut Thomas Gilman. Nah, yang pertama ada competing, yaitu bersaing. Ini tuh berfokus menang sendiri, cocok saat keputusan harus cepat, seperti manajer ambil keputusan mendesak saat krisis. Nah, yang selanjutnya ada collaborating, yaitu kolaborasi, berfokus win-win solution, cocok untuk masalah penting, seperti menyatukan ide tim untuk strategi bisnis. Selanjutnya ada compromising, yaitu kompromi. Ini tuh melibatkan kedua pihak, yaitu mengalah sedikit. Contohnya deadline dimundurkan tapi kualitas juga disesuaikan. Untuk selanjutnya ada avoiding, yaitu menghindari konflik sementara. Contohnya menunda pembahasan saat emosi sedang tinggi. Yang terakhir ada accommodating, yaitu mengalah demi hubungan. Contohnya karyawan mengikuti ide rekan demi menjaga kerjasama. Untuk persoalan yang selanjutnya itu disuruh membandingkan penyelesaian konflik secara tradisional yaitu sama kolaboratif. Untuk pendekatan tradisional itu konflik itu buruk dan harus dihindari, tapi ada kelebihannya, yaitu stabilitas organisasi terjaga, minim ketegangan. Untuk kekurangannya itu menghambat inovasi, masalah sering dipendam. Untuk pendekatan kolaboratif yaitu konflik itu wajar dan bisa produktif. Kelebihannya meningkatkan kreativitas, solusi lebih berkualitas, hubungan kerja lebih sehat. Untuk kekurangannya tuh butuh waktu lebih lama dan perlu skill komunikasi yang tinggi. Untuk selanjutnya tuh soal terakhir, sebagai seorang manajer menghadapi konflik, langkah-langkah apa sih yang diambil? Yang pertama ada identifikasi konflik, cari tahu dulu akar masalahnya. Ini berupa data bukan asumsi. Yang kedua, dengarkan semua pihak, beri ruang bicara yang adil. Terus analisis penyebabnya, apakah karena komunikasi, kepentingan, atau sistem kerja. Terus tentukan strategi, pilih kolaborasi, kompromi, atau yang lain. Selanjutnya fasilitasi penyelesaian. Itu tuh media diskusi, fokus pada solusi bukan menyalahkan. Terus buat kesepakatan, tuangkan dalam kerja atau SOP. Selanjutnya evaluasi, pastikan konflik tidak muncul lagi, perbaiki sistem jika perlu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.